Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسلمين, jemaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah, healing sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat modern. Kesibukan dunia yang melelahkan menuntut mereka untuk menyeimbangkannya dengan penenangan jiwa, perasaan, batin dan pikiran. Apalagi ketika dihadapkan pada situasi ekonomi yang serba tidak pasti karena harga-harga yang semakin melambung tinggi. Penenangan jiwa atau healing umumnya diisi dengan hiburan, jalan-jalan, dan bersenang-senang. Padahal Islam sudah mengajarkannya hanya dengan zikir tujuan healing akan tercapai. Maka dari itu, dalam setiap perjalanan safar, Rasulullah SAW selalu memenuhinya dengan zikir, salat, membaca Al-Quran, dan bacaan zikir-zikir lain. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah, healing hanya akan tercapai dengan zikrullah, tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang akan mendapat hidayah Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Terkait ayat di atas, Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan, tatibu wa tarkanu ila janibillah wa taskunu 'inda dzikrih wa tarda bihi maula wa nasira, yakni hati mereka yang selalu nikmat dan condong ke hadirat Allah, merasakan sakinah kedamaian ketika berzikir kepada Allah dan selalu ridho kepadanya sebagai satu-satunya yang memberi perlindungan juga penolong. Inilah healing yang sebenarnya menurut Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah, healing yang diisi dengan hiburan dan bersenang-senang adalah hanya healing semu yang bersifat sementara. Sesudah healing tersebut, mereka tidak merasa tenang kembali. Sementara dengan zikrullah, maka selamanya hati akan serasa di healing sepanjang hidup, bukan sebagaimana yang umumnya dijumpai healing sesaat dan sesaat kemudian merasa stres kembali dan tidak tenang kembali. Orang-orang yang selalu mengisi healingnya dengan hiburan dan bersenang-senang serta malah jauh dari zikrullah, justru Allah Subhanahu wa taala tegaskan akan selalu merasakan kesempitan di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Dan siapa berpaling dari zikir kepadaku,
maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Thaha ayat 124. Yang dimaksud dengan ma'isyatan donka atau kehidupan yang sempit, Al-Hafidz Ibnu Katsir menerangkan sebagai berikut, yaitu mereka hidup sempit di dunia tanpa ada ketentraman dan kelapangan, karena hatinya sempit dan sesat diakibatkan kesesatannya. Meskipun secara lahiriah ia kelihatan senang, berpakaian sesuai yang ia mau, bahkan sesuai yang ia inginkan, dan tinggal di rumah yang ia idamkan, itu disebabkan hatinya tidak tulus untuk yakin dan mengikuti petunjuk. Maka selamanya hati orang seperti ini berada dalam kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran, dan tidak pernah lepas dari keraguan yang akan selalu membimbangkannya. Inilah yang dimaksud dengan ma'isyatan donka. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Karena orang yang selalu ingin bersenang-senang dalam hidupnya, jauh dari hidayah, maka otomatis hatinya akan selalu kosong dari hidayah dan hanya disesaki oleh pikiran dan lamunan dunia. Akibatnya hati akan selalu terasa sempit, meski sewaktu-waktu ia memaksakan diri menyenangkan hatinya dengan healing duniawi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Bagi mereka yang dalam kesehariannya membutakan hatinya dari zikir, otomatis hidupnya akan selalu ditemani setan, dan setan menipu manusia bahwa kebahagiaan itu adanya hiburan dan bersenang-senang. Maka jadilah ia merasa benar dengan asumsinya bahwa healing itu bersenang-senang di duniawi. Nabi SAW sebagai teladan yang mulia dalam healing, meski ada kalanya beliau lebih lelah hati, tetapi selalu mudah tersegarkan kembali karena zikir sudah menjadi hiasan di dalam hidupnya. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya. Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ingatlah, hanya dengan mengingatku hati kalian akan menjadi tentram. Untuk itu apabila hati ingin tentram, ingin merasa nyaman, ingin merasa kebahagiaan ada pada kita hidup di dunia ini, maka sering-seringlah untuk berzikir dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Rupanya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.